Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita beraktivitas sebagaimana hari-hari biasanya. Baik, izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang berjudul Polemik Implementasi Program Magang MBKM pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Senjai, yang merupakan program bantuan pendanaan penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa perguruan tinggi swasta Ditjen Dikti-Ristek tahun anggaran 2021. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya penelitian ini, atas dukungan dari Ditjen Dikti-Ristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga penelitian ini kami bisa menyelesaikan. Yang kedua, terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Senjai yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami dan yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami selaku tim peneliti. Kemudian terima kasih kepada Ketua LP2M yang telah membantu kami mulai dari proses penelitian hingga selesainya penelitian ini. Begitu pula terima kasih kepada teman-teman peneliti yang telah bekerja keras untuk melakukan penelitian terkait dengan polemik implementasi program magang MBKM pada program studi administrasi publik. Adapun tim peneliti, yaitu yang pertama saya selaku ketua, dan yang kedua adalah Kiki Rasmalapani SOSMSI, dan yang ketiga Sendinawati SOSMSI, dan yang keempat adalah Sri Rahayu Juniati SPD MPD, dan yang terakhir adalah Zulkifli Arifin SOS MPD. Latar belakang penelitian ini, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan, dan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studi. Nah, kita memahami bahwa di era sekarang untuk belajar itu bukan hanya dapat dilakukan di dalam ruangan atau pada perguruan tinggi, namun dapat dilakukan di luar perguruan tinggi. Salah satunya adalah magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sesuai dengan implementasinya, dapat ditemukan bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Tentu kebijakan-kebijakan yang seperti ini menimbulkan sebuah permasalahan dalam teknis pada program studi. Hal inilah yang melatar belakang kami untuk melakukan penelitian apa yang terjadi terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Rumusan masalah yang pertama, kami akan melihat bagaimana bentuk program magang MBKM pada program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kedua adalah kami akan melihat apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan implementasi MBKM. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian ini sekiranya dapat mendukung ketercapaian indikator kinerja utama program MBKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Kemudian meningkatkan jumlah penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan MBKM. Dan selanjutnya, menghasilkan pengalaman baik di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan program MBKM. Kemudian pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan soft skill mahasiswa. Yang ini yang merupakan tantangan masa depan bagi mahasiswa ketika lulus kuliah dan dihadapkan dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan total sampling. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah mahasiswa semester 5 dan dosen serta tendik yang berjumlah sekitar 342 orang.
Penentuan sampling ini dilakukan karena mahasiswa semester 5 yang diarahkan untuk mengikuti program magang MBKM. Kemudian dosen, masih dilihat dari realita masih banyaknya dosen yang tidak terlibat dalam program MBKM. Dan tendik, yaitu kita akan melihat bagaimana pemahaman teman-teman tenaga pendidikan untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kemudian selanjutnya, hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bentuk pelaksanaan. Ya, jadi bentuk pelaksanaan magang MBK ini pada program studi administratif publik terbagi menjadi dua, yaitu magang pada instansi pemerintah, magang pada badan usaha milik negara, dan begitu pula badan usaha milik swasta. Kemudian, yang kedua adalah magang pada dunia usaha dan industri. Magang pada dunia usaha dan industri. Ya, jadi yang pertama saya jelaskan dulu, magang pada instansi pemerintah, badan usaha, dan badan milik swasta. Dalam pelaksanaannya ada panduan pelaksanaan serta standar operasional prosedur. Begitu pula dengan tahap-tahap pelaksanaan sampai dengan tahap terakhir, yaitu konversi nilai dan penuntutan pada bagian akademik. Kemudian magang pada dunia usaha dan industri, yaitu dilakukan pada dunia usaha dan industri yang telah dilakukan kerjasama baik pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan prodi. Kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih lokasi magang sesuai dengan minat mereka. Problem yang terjadi dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, khususnya program magang, ditemukan bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan yang pertama adalah pembiayaan. Pembiayaan terkait dengan magang MBKM ini ya dilihat dari segi dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pedoman dan lain sebagainya, ternyata belum tersinkronisasi antara kegiatan magang MBKM dengan sistem pembayaran mahasiswa. Ini terkait dengan kegiatan magang MBKM bersifat mandiri, yang kemungkinan nantinya akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan atau penganggaran perguruan tinggi. Karena kegiatan magang MBKM ini berjalan selama 6 bulan atau sekitar 1 semester yang dapat dikonversikan ke beberapa mata kuliah pada program studi. Kemudian yang selanjutnya, konversi nilai. Inilah yang menjadi permasalahan di kalangan mahasiswa. Mereka tidak memahami bagaimana bentuk konversi nilai yang dilakukan terkait dengan program yang telah dilakukan dengan konversi nilai dengan mata kuliah pada program studi masing-masing. Konversi nilai ini kadang menjadi sebuah kesulitan kepada program studi karena kegiatan magang MBKM selama 6 bulan atau 1 semester dapat dikonversikan sebanyak 20 SKS kepada beberapa mata kuliah. Namun permasalahannya, kegiatan magang MBKM ini kadang tidak sesuai dengan CPL mata kuliah, sehingga pada proses pengkonversian nilai tidak sampai dengan 20 SKS yang akan dikonversikan ke beberapa mata kuliah. Namun pemahaman mahasiswa, mereka harus mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS. Nah, sebenarnya pada dasarnya perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk mengatur tentang implementasi MBKM ini, termasuk konversi nilai. Karena konversi nilai itu dilakukan penyesuaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah yang dapat dikonversi. Yang ketiga adalah implementasi MBKM dan proses perkuliahan. Inilah yang menjadi tantangan di tingkat program studi, karena diwajibkan kepada setiap perguruan tinggi untuk mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan melakukan perubahan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang menjadi permasalahan, ya, sesuai dengan apa yang kita susun dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada kurikulum, yang pertama kita melakukan mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti program magang MBKM mulai dari semester 5, 6, dan 7. Semester 5, kita arahkan mahasiswa untuk mengikuti magang MBKM. Setelah berjalan begitu kegiatan magang MBKM,
Mahasiswa semester 5 ini masih memiliki beberapa mata kuliah yang kebetulan bertepatan dengan proses perkuliahan dengan kegiatan magang MBKM. Inilah yang menjadi problem dari mahasiswa, kesesuaian waktu pelaksanaan bertepatan dengan proses perkuliahan. Yang keempat adalah sistem akademik. Sistem akademik yang ada pada program studi administrasi publik belum disinkronkan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, baik itu magang, wiradesa dan lain sebagainya yang diluncurkan oleh kementerian, belum tersinkronasi dengan sistem akademik, sehingga penginputan nilai dan proses konversi itu belum maksimal dilakukan dengan dapat diakses melalui sistem akademik. Dari beberapa permasalahan didapatkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi kepada mahasiswa dan sosialisasi kepada dosen. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui survei, sosialisasi kepada mahasiswa yang sangat sering mengikuti sosialisasi hanya sekitar 21%. Yang sering 25% dan cukup hanya 20% dan kurang itu 34%. Sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk sosialisasi yang sangat diharapkan oleh mahasiswa untuk memberikan pemahaman banyak terkait dengan implementasi MBKM. Begitu pula dengan kepada dosen. Sosialisasi yang sangat sering dilakukan oleh dosen administrasi publik digambarkan dalam hasil penelitian hanya 3%. Kemudian yang sering hanya 40%. Dan cukup hanya 40% dan kurang hanya 11%. Dilihat dari realita yang ada, sesuai dengan pengamatan kami selaku peneliti, keterlibatan dosen dalam implementasi MBKM ini masih sangat kurang. Nah, solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah terkait dengan permasalahan yang ditemukan tadi, perlunya regulasi di tingkat perguruan tinggi yang dapat dijadikan acuan untuk membuat regulasi di tingkat fakultas dan prodi dalam teknik pelaksanaan termasuk sinkronisasi sistem akademik, pembiayaan, standar operasional tersebut dalam hal kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian diharapkan dukungan penuh dari perguruan tinggi kepada dosen untuk terlibat dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu terkait dengan hasil penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.